Jadi begini ya, ciri-cirinya pohon nangka itu akan berbuah diawali terlebih dahulu. Untuk tunas bawah ini dia muncul ya cabang seperti ini dan kemudian muncul buah pejantan nih kayak gini. Nah, kemarin untuk menjawab pertanyaan Bang, kok buah nangka saya buahnya itu masih kecil-kecil udah pada jatuh. Lah, kemungkinan ini buah pejantan ini. Ciri-cirinya memiliki serbuk sari yang berwarna kuning di luarannya ini ya. Dan kemungkinan juga ada hama semut seperti ini, karena ini nanti pada akhirnya akan membusuk ketika dia sudah selesai melakukan perkawinan dengan buah yang ada di sekelilingnya. Nah, ini ciri-ciri buah pejantan memiliki gagang yang lebih kecil seperti ini. Pada akhirnya setelah perkawinan ataupun masa kawin dia sudah habis, maka dia akan membusuk dan gugur. Nah, ini ciri-ciri buah betinanya. Perhatikan, lihat ya, memiliki gagang yang lebih besar dibanding dengan buah pejantan. Nah, dengan terjadinya faktor perkawinan seperti ini kan ada aroma wangi ya. Kalau untuk hidungnya semut-semut itu lebih tajam. Jadi rentan sekali dengan yang namanya merutu, semut, kutu putih. Maka kita harus merawatnya. Jadi jangan dibiarkan. Ketika dia sudah selesai melakukan perkawinan seperti ini, maka harus segera kita singkirkan saja. Karena ini dapat mengundang hama. Bisa tampak ya, ini sudah membusuk. Jadi sudah terjawab ya, kenapa alasannya buah nangka itu selalu pada rontok. Itu alasan yang mendasar. Jadi bisa faktor dari memang buah pejantan, bisa dari serangan hama, serangan penyakit ya. Terus kemudian juga ini bisa karena berhimpit-himpitan dengan tanaman yang lain. Nah, mengakibatkan dia akan berebut makanan sehingga kekurangan nutrisi. Nah, membahas tentang seputaran pohon nangka, bagaimana caranya agar selalu berbuah lebat dan tidak berhenti buahnya. Ini harus diperhatikan ya. Karena pohon nangka ini begitu kita petik ya, kita petik seperti ini, untuk getahnya itu banyak sekali, apalagi ini langsung kita potong ya, itu getahnya banyak sekali, berarti dia membutuhkan mineral ataupun kadar air yang begitu tinggi. Jadi tingkat kelembapan untuk media tanam ini sangatlah mendominasi dari tingkat keberhasilannya, supaya dapat menghasilkan buah yang lebih lebat, juga buahnya tidak pernah berhenti. Nah, selain dari itu ketika kita sudah mendapati untuk media tanam di sekitar areal akar pohon nangka ini mengalami pemadatan, maka kita harus segera gemburkan kembali. Jangan sampai nanti perkembangan akar itu akan terhambat ya karena tanah yang memadat. Nah, kerugian dari tanah yang memadat itu juga dia tidak dapat menyimpan air lebih lama lagi. Padahal yang kita tahu pohon nangka ini sangat-sangatlah membutuhkan mineral yang begitu tinggi. Jadi untuk media tanam ini dia harus mampu menyerap cairan yang ada di sekelilingnya. Nah, memungkinkan juga jikalau gembur, akar pun akan mudah untuk tumbuh bebas ke sana dan kemari. Jadi buat teman-teman yang mengikuti channel saya pasti udah tahu ya nangka saya. Ada yang satu cabang seperti ini membuahkan itu hingga belasan biji. Itu jarang sekali. Jadi perlu difahami gini, pohon nangka ini jenisnya ada banyak. Jadi ada yang berbuah itu satu cabang seperti ini paling hanya 2 hingga sampai 4. Ada juga yang bisa sampai belasan, bahkan bisa sampai puluhan. Nah, itu semua bergantung dari jenisnya. Nah, pendapatnya, nangka apa yang bisa memiliki buah yang paling lebat? Yang pertama adalah nangka sayur, yang kedua adalah persilangan antara nangka dengan cempedak. Nah, kita harus memahami ya. Jadi walaupun media tanamnya itu sudah sangat memadai, kalau jenisnya memang dia ini genetiknya dia karakternya berbuahnya banyak, ya pasti banyak. Berbuah sedikit pasti akan sedikit gitu. Nah, lalu bagaimana mengupayakan selanjutnya supaya pohon nangka yang pernah berbuah lama tidak berbuah kembali. Terus kemudian menanam kok tidak kunjung buah. Nah, kita lakukan sistem penyayatan yang seperti ini. Lihat bekasnya ya, bekas saya sayatin semua. Jadi ini bukan main-main, bukan hanya sekedar apa konten, bukan, karena saya sendiri mempraktekkan. Nggak mungkin kalau hanya sekedar konten saya merusak pohon nangka kan, nggak masuk logis banget kan. Jadi
tujuan daripada penyayatan seperti ini adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Ketika makanan sedang dimasak oleh klorofil daun ya, pada saat dia berfotosintesis sehingga semuanya itu tidak mudah untuk larut ke atas dan ke bawah. Nah, karena nanti kalau nggak kita lukai seperti ini, dia akan semakin tinggi menjulang dan dia akan lebih berfokus terhadap rindangnya dedaunan ataupun cabang-cabang. Nah, inilah alasan entah masuk di logika atau tidak, tapi secara prakteknya, secara turun-temurun dari leluhur kita mengajarkan demikian, dan ketika saya cermati memang berbeda ya. Jadi untuk pohon nangka yang kita lukai itu memang lebih cepat akan berbuah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah solusi untuk pemirsa yang bila mana mendapati pohon nangkanya tidak kunjung berbuah. Baiklah, kita jumpa pada tutorial selanjutnya dan semoga ini dapat memberikan kemanfaatan.